Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinita M dengan NIM 040202000470. Saya akan membahas salah satu materi dari hukum pemerintahan daerah, yang dimana dosen pengampu saya adalah Ibu Farasyah Reza SHMH. Yang akan saya bahas adalah otonomi daerah. Sebelum membahas lebih jauh tentang otonomi daerah, sebaiknya kita mengerti istilah dari otonomi daerah sendiri. Istilah dari otonomi berasal dari kata otonom, yang dimana secara bahasa berasal dari Yunani, yaitu oto atau auto yang artinya sendiri, nomi atau nomos yang artinya aturan atau undang-undang, yang berarti pengaturan sendiri atau perundang-undangan sendiri. Yang akan saya bahas pertama yaitu definisi dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, yang dimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dasar hukum dari otonomi daerah sendiri ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam melaksanakan otonomi daerah, ada yang disebut dengan daerah otonom. Nah, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Untuk jenis-jenis otonomi daerah sendiri ada 3. Yang pertama yaitu otonomi material. Otonomi material ialah urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah yang dirinci secara tegas dan pasti, serta limitatif dan diberi batas-batas. Kemudian yang kedua yaitu otonomi formil, yang dimana urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah tanpa dibatasi. Nah, daerah sendiri ini mempunyai kebebasan dalam mengurus apa yang menjadi kepentingan dari daerahnya. Yang ketiga yaitu otonomi real. Otonomi real merupakan kombinasi antara otonomi material dan otonomi formil. Kombinasi ini yaitu yang dimana pemerintah pusat yang menentukan hal apa yang akan menjadi urusan dari daerah. Kemudian daerah juga bisa meminta penambahan urusan kepada pusat untuk dijadikan urusan rumah tangga pemerintah daerah. Kemudian nilai dasar dari otonomi daerah yang pertama yaitu kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud ialah pemerintah dan masyarakat bebas mengambil tindakan dan kebijakan demi memecahkan masalah bersama. Yang kedua yaitu partisipasi, yang dimana masyarakat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi. Yang dimaksud ialah melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dari otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ada 7. Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga yaitu keadilan. Yang keempat yaitu pemerataan. Yang kelima yaitu pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam yaitu mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembang peran dan fungsi dari DPRD. Kemudian atau lebih spesifiknya, tujuan otonomi daerah ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, yang dimana melalui pelayanan yang maksimal, pemerataan dari Sabang sampai Merauke, serta punya kesempatan memperoleh kesejahteraan
punya hak untuk memperoleh keadilan dan juga pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah. Kemudian memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.